Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang job orientation. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Delia Fernanda Gustika dengan NIM 63040-2046 dan Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 63040-2047 ingin menjelaskan sedikit materi tentang job orientation. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya Delia Fernanda Gustika ingin menjelaskan sedikit materi tentang pengertian orientasi. Orientasi adalah program upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru untuk dapat menyesuaikan diri dan juga memberi mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam orientasi, yaitu perkenalan. Memperkenalkan pegawai baru mulai dari kerjanya sendiri sampai unit kerja besarnya sampai unit-unit kerja lainnya. Yang kedua, ada tahap penjelasan tujuan perusahaan dengan menjelaskan profil perusahaan secara lengkap seperti visi, misi, nilai-nilai budaya perusahaan dan struktur organisasi akan membuat pegawai baru lebih mengenal perusahaan tersebut sehingga akan membangkitkan motivasi dan kemampuan dia untuk mendukung tujuan perusahaan. Yang ketiga, ada tahap sosialisasi kebijakan. Perlu adanya sosialisasi tentang kebijakan perusahaan yang berlaku, mulai dari kebijakan baik yang terkait dengan SDM seperti reward, career, training, hubungan kepegawaian, penilaian pegawai, sampai termination, juga yang terkait dengan unit kerja tempat dia bekerja. Demikian juga dengan kode etik dan peraturan perusahaan. Yang keempat ada jalur komunikasi. Membuka jalur komunikasi akan mempermudah pegawai untuk menyampaikan aspirasinya maupun pertanyaan-pertanyaannya. Untuk itu perlu dibukanya ruang komunikasi bagi pegawai baru, baik melalui komunikasi rutin, melalui tatap muka seperti meeting rutin, free day session, dan lain-lain. Juga dibukanya jalur media komunikasi seperti email maupun telepon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan orientasi. Sosialisasi ini meningkatkan kecocokan antara orang organisasi yang juga menguatkan pandangan-pandangan positif terhadap pekerjaan, rekan kerja, dan organisasi, dan para pemberi kerja telah menemukan nilai dari orientasi bahwa tingkat retensi karyawan akan lebih tinggi jika karyawan-karyawan baru menerima orientasi yang efektif. Bentuk pelatihan ini juga berkontribusi pada kinerja organisasional secara keseluruhan ketika para karyawan lebih cepat merasa sebagai bagian dari organisasi dan dapat mulai berkontribusi dalam usaha-usaha organisasi. Selanjutnya ada manfaat orientasi. Manfaat orientasi menurut Wetter dan Davis 1996 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan baik dan karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya dan mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Dan juga karyawan baru menjadi lebih mandiri, menjadi lebih baik dan mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 63040200047. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Mbak Delia Fernanda Gustika. Di sini ada kelemahan dari orientasi. Meskipun orientasi mempunyai keuntungan bagi organisasi atau perusahaan, namun orientasi juga mempunyai kelemahan. Menurut Handoko pada tahun 2012, kelemahan umum dari program orientasi yaitu pada level supervisor. Walaupun bagian kepegawaian telah merancang program orientasi secara efektif dan juga melatih para supervisor tentang cara bagaimana melakukan orientasi pada bidangnya, namun seringkali mengalami kegagalan. Untuk dapat menghindarkan kesalahan umum yang dilakukan oleh para supervisor, sebaliknya, bagian kepegawaian menyediakan satu pedoman yang berisikan tentang apa-apa yang seharusnya dilakukan oleh supervisor dalam program orientasi tersebut. Kemudian cara lain yang dapat dilakukan yaitu buddy system,
yaitu dengan menetapkan satu orang pekerja yang telah berpengalaman dan meminta kepadanya untuk mengajak pegawai baru tersebut. Kemudian ada juga materi-materi dari orientasi, yaitu menurut Fahmi pada tahun 2013. Suatu program pengenalan mencakup 4 hal utama, yaitu berbagai aspek kehidupan organisasional, keuntungan bagi para pegawai, pengenalan, dan berbagai aspek tugas. Di sini aspek organisasional itu mencakup beberapa hal, yaitu sejarah organisasi, struktur dan tipe organisasi, nomenklatur, dan titulatur yang digunakan. Kemudian ada pengenalan para pejabat, tata ruang dan tata letak fasilitas kerja, berbagai ketentuan normatif, dan juga produk organisasi. Kemudian kepentingan pegawai baru. Pegawai baru itu tentu ingin mengetahui lebih mendalam dan lebih pasti berbagai hal yang menyangkut pemenuhan kepentingannya, yang dimaksud dengan berbagai kepentingan para pegawai baru itu. Kemudian di sini mencakup beberapa hal, yaitu penghasilan, jam kerja, hak cuti, fasilitas yang disediakan oleh organisasi, pendidikan dan pelatihan, serta perihal pensiun. Di sini juga ada tujuan dari orientasi. Tujuan orientasi menurut Mukijat yaitu pada tahun 1991 yaitu sebagai berikut. Pertama, memperkenalkan pegawai baru dengan perusahaan, kemudian menghindarkan adanya kekacauan yang mungkin disebabkan oleh seseorang pekerja baru ketika diserai pekerjaan baru. Kemudian ada memberi kesempatan kepada pegawai untuk menanyakan masalah tentang pekerjaan mereka yang baru, yang mungkin disebabkan oleh seseorang pekerja baru ketika diserai pekerjaan baru. Kemudian ada memberi kesempatan kepada pegawai untuk menanyakan masalah tentang pekerjaan mereka yang baru. Kemudian ada menghemat waktu dan tenaga pegawai dengan memberitahukan kepada mereka kemana harus meminta keterangan atau bantuan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Di sini juga ada pengertian penempatan PSDM. Pengertian penempatan SDM, yaitu penempatan merupakan penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Kebanyakan keputusan penempatan dibuat oleh manajer lini. Biasanya, penyedia karyawan dalam konsultasi dengan tingkat manajer lini yang lebih tinggi memutuskan penempatan masa depan untuk setiap karyawannya. Lanjut, di sini juga ada tujuan penempatan. Menurut B. Siswanto Sastro Hadiwaryo yang dikutip oleh Suwatno pada tahun 2003, maksud diadakannya penempatan karyawan yaitu untuk menempatkan sebagai unsur pelaksanaan pekerja pada posisi yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan, kedua, kecakapan, serta keahlian. Kemudian bentuk-bentuk penempatan. Di sini menurut Fahmi pada tahun 2013 terdapat 3 bentuk penempatan sebagai berikut, yaitu pertama promosi, alih tugas, demosi, dan juga di sini terdapat kesimpulan dari pemaparan yang saya jelaskan di atas tadi. Kesimpulannya yaitu orientasi dan penempatan mempunyai peran penting yang di dalamnya memastikan karyawan baru maupun karyawan lama yang ditempatkan pada bidang yang baru untuk dapat menunjukkan kinerjanya dengan maksimal dan produktivitas kerja yang diharapkan. Lalu kedua yaitu meskipun dalam promosi, transfer maupun demosi yang ditempatkan adalah para karyawan yang telah bekerja di perusahaan, bukan karyawan baru, namun mereka tetap perlu menjalani orientasi terkait dengan jabatannya yang baru. Kemudian ketiga, memang para karyawan tersebut bisa jadi sudah memahami atau mengetahui dengan baik mengenai aspek-aspek umum perusahaan seperti strategi, kompensasi, peraturan dan sebagainya. Namun
mereka sedikit banyak pasti mengalami kecemasan atau kekhawatiran terkait masalah interpersonal atau interpribadi dan juga hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan barunya. Untuk itulah, orientasi masih harus terus dilakukan ketika ditempatkan di bidang yang baru. Nah, itulah yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan juga kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.